tidak, jadi nanti ini kan pasti nanti ya kita sampai seperti itu. Jadi tema pertamanya cinta tanah air, temanya toleransi, kemudian nanti materinya benar. Jadi kalau kita tadi gini sih, kalau misalnya persoalan fokusnya kan mereka tanam di sini. kalau dilihat itu kan anak-anak setelah itu juga kan tidak belajar. Terus lagi kan masalah materi itu juga kan tidak dalam 1 jam pelajaran itu kan tidak 1 jam juga materi HPP itu maksud saya itu kan. Misalnya dari 3 ajar ke Bapak misalnya 15 menit atau paling lama 30 menit lah misalnya gitu kan. Jadi ya menurut saya sih masih efektif buat anak-anaknya gitu kan. Kan kita belajar juga sampai dengan hari Jumat ya. Maksudnya masukkan lagi itu ke dalam pembelajaran itu maksudnya itu adalah menyeimbangkan mungkin di antara pembelajaran reguler dengan pembelajaran yang ringan itu gitu kan, yang ya biar mereka tidak bosan juga gitu, bervariasi gitu sih. Itu sih maksudnya kalau akhirnya sebetulnya jadi bukan merubah ya kelompok A aja itunya, ada mungkin ada beberapa yang dikurangi ya misalkan maksudnya gitu. Itu ya tetap seperti yang semester pertama gitu kan, sampai jam 11 gitu kan. Ya misalnya maksud komedi 3 jam ya atau jadi 2 jam gitu kan. Bahasa Inggris jadi 2 jam gitu kan. Nah itu kan karena kepentingan akhirnya kemarin kan kita bicara soal tuntutan kurikulum memang tidak terlalu dibebankan sekarang sama dinas itu kan harus selesai, berarti kan akhirnya bisa mengefektifkannya jam pelajaran ini untuk misalkan membuat pelajaran yang aktivitas yang menarik gitu kan, karena dia tidak nambah beban belajar jadi nambah lagi gitu kan, asalnya jam 11 belajar jadi jam 12 gitu kan, jadi rada luas lagi baru bilang kemarin kan jadi jam 7 mulai jam 11 sudah selesai, sekarang jam 12 gitu kan. Padahal sebetulnya jam 12 ini kalau memang ini jadi yang itu jam 12, 11 sampai jam 12 ya bukan pelajarannya ini gitu kan, pelajarannya ya life skill yang enjoy lah. Kalau misalnya memang ada saya kira-kira life skillnya bisa enjoy gitu kan, bisa fresh, tinggal kemasan kita aja. Nah kalau misalkan itu terus ya kepikiran saya sih seperti itu, tidak membeban jam bagi anak-anak gitu, tapi kemudian membagi porsi aja ini untuk tambahan. Tapi itu nanti kan baru persiapan lagi kembali iya itu. Kalau saya sih kesiapan dipotong sayapnya ya kesiapan juga nanti kesiapan sekolah tambah ini kan setiap hari buat dari jam maksud kepikiran 1 jam lagi 11-12 itu ada live skill ya, jadi setiap hari live skill pasti masuk ya secara maksimal ya tapi gurunya beda siapa gurunya ada guru yang siap untuk mengajar live skill, kalau dari luar bisa kalau masuk itu siap gak? Ya nanti kita coba masukkan ke sini ya, nanti mungkin kita bisa cari celah yang bisa aja. Nah itu saya sih usul guru yang mau dipotong di rela ya. Saya sih setuju dengan pendapat ibu bahwa ada jam tambahan dari tiap hari, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pertama, materi yang disampaikan dijamin tidak membosankan dan tidak garing. Mohon maaf Bu, saya
ketimbang malah menambah dalam publik beban pikiran karena harus memahami rumus-rumus elektrolitas dan juga itu. Nah oleh karena itu kalau saya punya usulan, apakah bisa Bu jika misalnya life skill itu tidak harus sesuai dengan pembagian selama ini, misalnya tidak harus karena sekarang elektronika sekarang ini, tapi misalnya kita aktualisasikan dengan keadaan pandemi ini misalnya. Jadi yang bisa menjawab keterampilan kalau skill kan keterampilan hidup yang siap pakai ya. Jadi bagaimana kalau diarahkan dalam pandemi ini apa sih yang diperlukan? Apakah membuat masker, apakah hand sanitizer, atau apa gitu ya? Itu yang untuk skill. Misalnya jahit tapi bikin ini masker atau apalah ya yang bisa di atau elektronik tapi bikin sensor untuk supaya 1 meter darah atau apalah gitu ya. Jadi ada tema yang menjawab persoalan kita. Juga mental skill yang menurut saya kemarin ada evaluasi bahwa yang dikhawatirkan dari anak-anak itu adalah mental. Jadi mengembalikan mental mereka supaya mempunyai semangat, mempunyai ini, dan itu yang menjadi kalau kita. Saya setuju misalnya mendatangkan para ahli. Kemarin Bu Ajeng usulannya sangat baik itu untuk apa Bu Ajeng? Oh iya, pokoknya teman Bu Ajeng itu ada lah. Bu Ajeng berbahasa luas dari Jepang ya, kalau nggak salah Jepang saya. Siapa namanya? Corona Tomo. Terkenal sebagai youtuber saya begitu ya. Nanti katanya bisa di general. Nah ya, jadi maksud saya koordinator ketua FIBA lalu saya menunjuk yang lain gitu loh maksud saya. Jadi maksud saya biar tidak terlepas dengan kurikulum gitu maksud saya itu. Nah jadi tidak jadi nanti bisa jadi kan pasti nanti yang banyak hal yang bisa diekspor. Nah nanti itu di bawah Wida itu punya ada di bawahnya. Jadi maksud saya itu ada sebagai koordinator itu mengumpulkan gitu nanti bisa dilaporkan ke Pak Budi gitu kan itu. Nah saya minta tolong sih ke Bu Ajeng dan Pak Roy gitu kan. Dia sebagai simulasi kan buat di matriks aja kan Bu, bukan kerja kita. Maksudnya kalau yang PBN mereka sudah overloadnya empat mana, struktur kurikulum PBN berapa jam, dan jadi apa beban mengajar PBN berapa jam, beban mengajar saya berapa jam, dari situ aja menurut saya kita udah bisa nimbang-nimbang apa. Terus Bapak tidak dinilai dari jam Bu, dari beban kerja. Tidak hanya I'm not finished yet. Sorry ya. Terus Bapak misalnya koordinator sebut, Bapak kan di matriks lah sama Pak Romi. Beban turunan tanggung jawabnya itu seperti apa? Kalau Bapak udah punya tim misalnya, mungkin Bapak nggak rekod di atas kertas dengan mengambil yang ketua gimana misalnya? Ya, maksud saya tolong gini juga lah. Kita yang jam regulernya, terus wali kelas juga. Bapak kemudian Bapak sendiri ngaku, Bapak nggak ngerjain OSIS. Kami wali kelas mau tiap hari. nah itu penilaian ibu udah menilai itu. Oh ini kan dari kalimat Bapak sendiri, Bapak merasa overload. Oh iya bukan maksudnya yang dari OSIS. Lo kan Bapak sendiri kemarin bilang apa? Saya juga punya PR di OSIS. Iya kan? Iya artinya kan yang kemarin juga. Bukan berarti yang punya PR pergantian OSIS. Yang kemarin tidak ada programnya. Yang tadi saya salah menyimpulkan. Iya, kayak salah ibu. Oh saya tidak benar. Betul Bu, ini harus diungkapkan Bu. Saya Bu, ibu salah. Ya nggak apa-apa. Saya mau 1000 kali ini bisa salah Pak. Saya mau manusia. Tapi saya mau pantang ngomong di belakang. Bapak harus catat itu juga. Ya. Nah, Bu, ini harus diungkapkan Bu karena daripada jadi kesalahan gitu ya. Bapak OSIS, Bapak udah OSIS sampai kapan? Harusnya awal ini Januari. Setahun nggak? Setahun nggak? Hah? Setahun nggak beban kerjanya? Nah kan, Bapak coba bandingkan juga lah. Kalau saya nggak keberatan untuk mulai skill karena saya juga kemarin udah ngusulin ke Bapak. Tapi menurut saya keberatan kalau ada kalimat-kalimat, saya udah penuh, udah dibuka aja sekarang mau dibuka. Iya boleh, bagus itu. Itu budayakan gitulah. Iya.
Saya setuju. Yang itu sekalian aja gitu. Bapak ibu kita tuh nggak baik ngomongin belakang. Budaya kerja yang gitu nggak enak bu. Kalau ada kesalahan ada apa tuh ya? Lalu saya jadi emosi nih bener. Minum lagi minum. Ya. Apa? Kenapa ya? Maksud saya kita di Bahtera tuh punya silent killer itu loh, budaya kerja gitu. Nonsense lah mau maju-maju, mau itu masih dipertahankan. Saya keberatan untuk mobil saya omongin. Bapak ibu kalau punya keberatan, punya keluhan gitu, udah itu aja lah. Saya yang sama Pak B sekarang emosi kayak gini. Saya bisa tunjuk-tunjukkan sama Pak B. Sesudah itu clear. Saya salah, saya bisa maaf. Pak B ya itu tanggung jawab Pak B lah, maaf ya saya. Setelah itu saya bisa berteman lagi. Biasa saya sama beliau. Saya kenal sama beliau udah belasan tahun, puluhan tahun. Ya oke, udah. Dan kalau saya kesel. Ya, itu paling mau saya nama di Pak bertanya tidak, saya sih tidak apa sih kalau ini kalau sudah berjalan sebenarnya akan lebih mudah sih. Maksudnya kan ini juga kan tidak hanya digunakan sampai aja, jadi pengen punya tim itu maksudnya itu adalah nanti pasti kita akan diskusi lagi seperti begini lah. Ini bukan Pak buru-buru ya. Kalau itu kapan ini loh, nah ini kan ketemu jalannya kan seperti Pak nanti akan nge-share ya membuat jadwal, mematrikkan jadwal kalau saat ini ada masuk. Nah kita ketahui bersama bahwa ini akan pada jelas dan kita kemarin sudah banyak usulan kan di kita maksud itu. Nah kalau misalnya kita sudah masuk ini kita kan semua harus bertanggung jawab gitu. Kan bertanggung jawab itu kan sama jelasnya membuktikan gitu. Jadi mohon maaf kalau saya PW-nya oke lah kalau PW merasa usulan tidak bilang ke saya aja ya. Karena saya sih melihatnya itu adalah melihat apa sih ya skill mungkin yang pertama, kemudian ada kesempatan, kemudian ada ya, kemampuan ada, kemudian waktu bisa mengkomunikasikan gitu disebutnya hal itu. Jadi tidak maksud apa-apa gitu ya. Ya seperti saya tunjuk Putih, siapapun dia bisa yang langsung gitu. Jadi ketua PDB gitu kan atau kemudian tidak perlu yang baik itu PDB besar. Kalau panggil atau kalau gitu kan itu, jadi bisa itu. Jadi misalnya ya tadi misalnya kalau masa setiap harinya bisa dibantu oleh pekerjaan kontrak bisa kerja saja mudah-mudahan dengan sendirinya. Sudah tahunnya mudah-mudahan dulu apa sih dulu saya dulu gitu kan. Sampai lah. Itu salah semua jadi ada beberapa hal gitu kan. Jadi Pak kan punya karena kan kita berpikiran luas ya untuk hasil itu ada karena tidak tertutup di situ saja. Nah, mungkin kita jalur nanti bareng-bareng gitu. Tadi itu menyebut parameternya ya untuk live skill. Nah, OYBN itu kan kalau sama saya itu biasa. Kita berdua kan gitu, ibarat kita ngobrol diskusi. Jadi nggak usah khawatir bekerja sendirian. Harus ada relasi pertama, yang kedua pola mungkin itu harus tidak hanya kita aja, yang lain juga saya harapkan sih bisa begitu. Punten memang kadang-kadang itu mungkin yang sering disampaikan oleh IB karena belajar mau mulai dengan perusahaan. Ya kadang-kadang kita nyaman karena yang satu frekuensi misalnya gitu ya. Nah saya kadang-kadang agak berat. Ibu mungkin kita bisa bareng-bareng. Mohon maaf Bu, itu di atas kertas. Nyatanya tidak. Tapi pada pelaksanaannya ya kadang-kadang itu ya mungkin ini aja lah evaluasi kita bersama. Saya juga merasa begitu. Sama saya juga. Mungkin ya saya membantu, tapi apakah saya mindful, apakah saya ini dan memahami ini, ya itu yang mungkin harus kita bangun. Makanya ketika kemarin evaluasi, saya mengajak kita di teamwork, karena itu justru catatan saya bahwa ya selama ini kenapa saya selalu jadi ketika ditunjuk ya kalau nggak ada yang kritik saya jadi kayak beban atau macam. Paling baik kritik saya gimana? Dan saya orang yang ingin bisa pekerjaan itu selesai karena tanggung jawab. Bukan karena persoalan nanti kan bisa barang yang lain bisa dibebankan ke yang lain. Pada akhirnya mungkin seperti ibu, kalau semua tidak melakukan ya saya lakukan sendiri. Nah yang saya khawatirkan bukan bebannya, tapi saya tidak bisa melaksanakan amanahnya gitu. Sehingga nanti saya akan selalu setiap evaluasi mohon maaf ya semuanya saya tidak bisa kerjakan kayak gitu. Nah, itu saja sih Bu, bukan persoalan saya menolak, saya tidak mau dibebani dan tidak.
Ini ya rasa tanggung jawab itu yang saya kira ya harus jadi juga pertimbangan mempertimbangkan saya. Ada beberapa yang memang untuk yang semester ini saya pahami kondisinya, tapi menurut saya kalau kita kembali ke struktur sebelum-sebelumnya, nah itu yang mungkin yang harus dilihat juga. Oke, Weber, ini sebenarnya bentuknya dalam perencanaan sebetulnya. Kita punya ya, kan itu kan perencanaan, gitu ya. Jadi kalau dia bikin perencanaan dari setiap minggunya, gitu ya. Setiap hari ini, kalau sama kelas 9, karena kelas 9 kan, ini kan kita berpikir untuk kelas 7 dan 8. Apakah kelas 9 akan dijaga atau tidak? Gitu kan, gitu ya. Karena tadi kalau dia bilang kan, kalau untuk kelas 9 itu nah, jadi ini merencanakan itu tadi saya kan sudah tergambar seperti di minggu tergambarin gitu misalnya ya gitu kan. Minggu keduanya tergambar itu adalah nobar kan. Jadi menurut saya tuh gitu. Kita urai bersama-sama aja, kita urai bareng-bareng. Ya kita ya insya Allah kalau misalnya kita menanggapi gitu ya kemudian merespon suatu kegiatan itu yang pasti akan ada bingung dulu pak iya gitu kan gitu. Kemudian kalau kita merumuskan bersama, kemudian kita berkoordinasi bersama, ya insya Allah bisa kita laksanakan gitu kan. Pasti akan ada masukan dari teman-teman yang lain juga ya gitu kan. Ya ini kan hal yang baru ya buat kita semua. Jadi saya kalau di bapak nanti ada usulan yang lain, itu kita terbuka aja karena ini diskusinya dan kita buat pada saat bagaimana kita menambahkan dengan tugas bahasa kita di semester 2. Sebetulnya begini, buatnya kalau misalnya diambil, oh itu kita hanya berjalan berapa minggunya? Berarti kan 10 minggu. 10 minggu itu belum 4 minggu ya. Misalnya kalau saya ASN dimasukkan, berarti pada saat komisi kita kan. Jadi bisa 9 minggunya kita memasukkan. 8 kali 5 ada. Bisa misalnya sudah gitu loh. Iya, gitu loh. Tapi dalam 1 minggu itu beda-beda. Ya. Tadi gini sih, kalau misalnya berselanjutnya misalnya begini, bisa itu masa pilih harusnya tetap boga. Anak-anak itu kan baru dapat ini ya, materinya. Dia pokoknya materi-materi praktis aja buat anak. Nah, kemarin coba dulu disusun tapi ya per 2 minggu kalau itu mah. Ya, gitu kan. Tidak bisa atau tidak tiap hari. Tapi kebayang sama saya mungkin ke cover lah ada rosternya nanti bisa masuk itu berapa hari ya nambah kan berarti 8 jam setiap hari. Iya. Ya misalkan musmi hari Minggu hari Sabtu pertama musmi, terus minggu kedua misalnya Pak Joko gitu kan, minggu ketiganya hari berganti setiap harinya gitu. 1 bulan itu berganti. Kalau kita mengundang siapa, nah misalnya untuk bulan kedua itu kita mengundang kamu dari luar misalnya. Nah gitu, ya betul. Apa aja bu yang memang di apa sesuai buku biasanya atau khusus apa aja yang akan diprioritaskan untuk
ini hilang dan pindah ke sini, itu bahasa Sunda jadi 2 jam, Gue itu keren ya 2 kalau jam. jadi kalau Oh, dapet. Saya mending pegang kalah. tidak ada nanti. Oh, iya. Jadi kesini setbootnya gitu, jadi Mending pakai PKL dua, gitu, Pak. wah ini dua, ini nggak ada, ini nggak ada. Air Masuk ke sini setboot gitu Pak Beben. Iya. Belum ketemu semua. Udah Pak. Generasi sudah. Udah sepuh generasi. Setboot. Tetap. Jadi dia kayaknya ya aduh apa? Kan iya dia potong usaha gitu lah. Oh selera gitu. Alhamdulillah aja tuh udah oh ya Oke ya, insya Allah. bisa LS, bisa nanti masuk ke nama-nama apa? Pasif itu bisa ke situ atau di mana? Kan rencana kan di sini nih. Ini apakah efektif juga nggak kira-kira? Tadarus dan absensi. Itu mekanisme tadarus punya Pak. Tapi tidak masuk ke PAI. minggu PAI. Jadi saya kasih misalkan pertemuan kedua, ini minggu pertama, minggu kedua, fit. Lanjut lagi nanti dengan KI, terus nanti modelnya ada yang zoom, ya. Itu aja. Tapi tetap ininya PAI nama itunya, nama pelajarannya dulu. Tapi Oh iya, jadi masuk ke pelajaran Tapi. jadi sepakatnya. Ya. Jadi setiap minggu kedua PAI diisi oleh fit. Gitu aja. Tapi fase kalau cara itu kan tetap berjalan ya. Nah itu mah tetap itu pembiasaan kita harus tetap direalisasikan. Terus saya rasakan. Ya renungan pagi teh ya, itu kumaha tah. Biasa bae biasa tempat ini dia pernah aja. Ya, biasa masuk ketika Ada sadar aja atau misalkan atau 1 minggu 2 kali atau 1 sekali. Ya. kalau saya setujunya ini Untuk renungan. untuk yang renungan itu bisa nanti hari Senin, tapi yang motivasi misalkan dari Bu BK. Bu BK kan punya banyak tips tentang stres dan sebagainya. Nah itu beliau yang ngisi, kayak gitu. Nanti untuk di Jumat misalkan nanti saya baca hadis-hadis tentang akhlak misalnya, kayak gitu. Itu cukup. Nanti yang Selasa Rabu Kamis nanti Pak Budi ngatur siapa aja. Materinya terserah. Misalkan mau fokus ke Quran terus nggak apa-apa. Bapak menggunakan Zoom semuanya, lebih banyak Zoom gitu kan. Iya. Sekarang kan dijadwalkan aja gitu ya. Misalnya Ya, kalau kemarin kan masih ada keterbatasan dan dibatasi, memang keterbatasan memang dibatasi. Kalau kita buka sedang berada di Zoom dan anak-anak harus ikut gitu kan. Buka videonya itu dengan cara buka video dan segala macam ada keterlibatan berarti kan. kalau untuk anak-anak atau orang tua yang berinformasi awal ya, supaya mereka juga bisa menyediakan untuk kuota untuk itu gitu. Mungkin bisa menjadwalkan kalau kayak gitu mah. Misalnya setiap minggu ini PAI itu adalah Zoom yang kemudian teman-teman kita. Nah, jadi kan itu anak-anak sudah siap-siap kan kalau kayak gitu mah. Terus jadi kalau tiba-tiba tanpa Zoom kita Zoom, pokoknya taunya nggak ada kan itu kan agak repot ya gitu. Kalau misalnya nggak setiap hari kalau kayak itu mungkin tidak oke kita bisa lihat di situ gitu kan. Nah, misalnya nah itu pertemuan seni gitu hari ini itu sebagai pertemuan awal mungkin itu adalah sosialisasi untuk dilakukan pada anak-anak sebetulnya saya ya pertemuan awal minggu pertama itu adalah sosialisasi pembelajaran bagaimana yang akan kita buat misalnya ya pun gitu kan bahwa ini pelajaran lagi setiap pertemuan kan itu kemudian pelajaran PS gitu kan yang tanya 2 minggu sekali apa gitu. Nah itu mungkin bisa dilakukan anak-anak. Jadi kita kasih aja nanti jadwalnya juga. Apa itu berkata-kata atau apa nanti atau tapi itu kita yang berlaku pada anak-anak. Jadi jangan sampai rumah jangan sampai mereka kehabisan kekuatannya. Bukan juga juga ketahui kepada orang tua ya. Saya sih maklum
sudah lebih agak siap lah dibandingkan yang kemarin-kemarin ini. Kalau kemarin masih agak kaget ya. Mungkin kalau untuk sekarang sudah akan memudahkan untuk anak-anak untuk memfasilitasi. Nah, sedangkan untuk sekolah, kalau saya lihat ya tadi waktu ada yang lengkap dan membutuhkan apa sih tambahan ya, tambahan untuk teknologi itu nambah dari sekolah itu biasa. Nah, kita bangun ini satu ya. Kalau saya lihat itu masih memadai yang tidak akan nambah, kita akan coba itu akan dialokasikan misalnya kalau ada dana kita akan membuat video data yang merenah gitu misalnya kalau itu juga diperlukan itu memang kalau pertama yang bikin kita membuat apa sih nyaman ya menambah motivasi kita untuk berkreasi itu di dalam membuat video pembelajaran itu yang alhamdulillah banget sih. Biasanya kalau dari yang kemarin itu bagus banget. Kemudian berarti kuota pengurangan kali masih ada. Insya Allah. Kan yang Zoom itu masih bisa dari Kemendikbud itu. Jadi nggak terlalu khawatirkan soal kuota itu, paling nanti pushnya kan mereka tanda petik harus disiplin aja gitu ya. Terus paling nanti pemantauannya adalah gadgetnya apakah support atau tidak gitu ya. Kalau misalkan kuota difasilitasi tetap sama pemerintah, berarti tinggal memperhatikan gadgetnya itu apakah dipinjamkan selama satu semester. Tapi ini juga berarti persoalannya amanah tidak. Sebenarnya gini Bu, tidak harus Zoom sih sebenarnya. Oh, Ada banyak media. Google Meet. Bisa pakai web, Google Meet, bahkan Skype. Bahkan ini pun yang sering dipakai oleh teman-teman saya ini menggunakan WA. Video call sudah lebih dari bisa ya. Sudah bisa ini sebenarnya banyak lah media umum. Hanya memang kemarin itu Bu, ternyata Pak Haji mungkin belum menyampaikan salah satu evaluasi kita dari kelihatannya hampir sederhana. Kita memerlukan interaksi yang lebih intens dengan anak-anak. Jadi kalau kemarin itu kan kita satu arah hanya video, kemudian anak-anak nonton selesai. Nah kemarin itu ada beberapa materi misalnya bahasa Inggris, memiliki interaksi yang lebih pemahaman gitu ya. Termasuk saya juga. Nah, kemarin saya polanya itu kan 3 pertemuan materi video, 1 Zoom untuk refresh ininya. Nah mungkin yang sekarang saya malah 2 materi video, 2 interaksi. Kalau nggak ada itu saya sih bisa aja pakai WA atau pakai Zoom. Itu sebenarnya bisa hanya yang dipisahkan itu ke interaksi anak-anaknya. Terus kemudian kalau ke depan ada ibu kemarin juga diusulkan studio ini. Dan kalau misalnya bisa sekarang itu sebenarnya bisa bersamaan dengan teman-teman di SMA. Cuma juga saya membuka studio standar walaupun tidak secanggih yang punya yayasan, tapi setidaknya SDM-nya sama Bu. Pak Tikno, Pak Awe dan teman-teman itu mungkin bisa juga diminta kita kalau juga. Nah itu karena mungkin kita bisa kalau Zoom itu kan terbatas ya, hanya ini aja pas potong gitu. Nah kalau mungkin dengan live video bisa sebaliknya kayak kita ngajar di kelas aja gitu, kayak ngajar di kelas. Tapi nah kemudian tambahannya mungkin bisa nggak mulai tanpa ya dengan protokol kesehatan ini ada anak yang hadir misalnya 5 orang maksimal ya yang kita kemudian ya kita mengajar di depan mereka sambil juga nanti ke yang lain mungkin ya saya sih selalu berharap positif bahwa nanti ini semester terakhir COVID gitu. Nah, kita perlu waktu untuk transisi dan biar anak-anak nggak kaget gitu ya. Terus kita bisa bergiliran lah anak-anak ini gitu. Juga mulai kesini seperti tadi kebutuhan saya Bu sebenarnya ditetapkannya itu interaksi langsungnya gitu. Apa bisa disiasati lah tanpa harus menabrak peraturan gitu ya. Tentu tidak pakai seragam, tidak pakai nama dan macam izin orang tua. Karena di sekolah lain juga Ada pertanyaan ini. Ya saya tambah ya. Saya komunikasi aja sih. Kolaborasikan dari tema yang itu ya. Nah, tema kolaboratif ini pun kita menginginkan kemarin idenya adalah untuk setiap pelajaran yang dari juga udah ada temanya Bu. Gitu. Jadi tidak hanya di PBC, kalau PBC kan hampir seluruh ya. Mungkin dari eksak dan sosial juga, tambahnya juga sama kan PBC-nya. Cuman kalau sekarang bisa nggak kira-kira nanti penugasan juga setiap pelajaran ini
cuman yang berkisar pada tema yang mungkin sama gitu kan, kayak kemudian saya tadi mau menjadwal itu satu hari itu agak persis lah kelompoknya itu IPS, PKN, PAI gitu kan, satu hari sama gitu kan, sehingga ketika ada diskusi dan segala macam bisa sekaligus bisa satu kelas, 3 kelas atau 4 kelas dalam satu ini. Kepikirnya gitu, jadi PAI, PKN itu satu hari Senin misalkan, hari Rabu misalkan. Nanti IPA, matematika, bahasa Inggris ada di hari yang sama, gitu kan? Jadi semua sama gitu kan. Kepikirannya begitu dari jadwal, sehingga ketika ada secara teknis ada diskusi yang satu tema bisa dalam satu hari itu. Jadi tidak hari ini sama, kemudian ke hari itu, tapi hari itu aja jadwalnya. Karena nggak loncat gitu kan. Nah itu, cuman kan ini rumit lah ya, jadi pasti rumit. Nah yang penting kita diskusikan dulu. Nanti kalau ada waktu kembali lagi jam 1 kita apa namanya? Ya, makan siang. Kita inikan lah kita. Nah, bisa jadi kalau nanti Pusmir datang, kita nggak tahu ya kalau Pusmir sebetulnya yang kita lebih besar dari yayasan seperti apa. Kita juga ngomongin beli anjing dari anjing gitu. Oh, kayak gitu. Kita kan tadi. Nah, seperti itu bapak. Misalkan begini Bapak ya, silabus tematik kolaboratif per bulan. Kita temakan 1 bulan lah, misalkan. Per bulan kita ada 3 kali, ada yang 2 kali 1 bulan itu berarti saya 4 kali pertemuan. Misalkan hari karena kan 2 jam ya. Nah, ya, pokoknya gitu. 1 bulan itu, misalkan gini, temanya tema pertama itu berarti tema bulan pertama. Tema kedua itu tema bulan kedua. Misalnya yang hanya saja. Kemudian tema ketiga adalah tema bulan ketiga. Tema bulan pertama, misalkan cinta tanah air. Satu buat cinta tanah air. Dibuatkan subtemanya. Apa yang akan dibuat subtemanya? Misalkan toleransi. Nah dari situ toleransi. Jadi cinta tanah airnya bahasnya toleransi. Ada nggak di IPS toleransi? Ada nggak di PAI toleransi? Oh ada, misalkan tentang ayat Hujurat itu misalnya. IPS apa nanti? Nah nanti di materinya, di materinya tadi ada Hujurat, nanti ada IPS apa gitu. Seperti itu. Jadi tema pertamanya cinta tanah air, subtemanya toleransi, kemudian nanti materinya adalah masing-masing punya materi. Al-Quran, Hujurat. Kalau saya nanti keberagaman, namanya dalam BK Bhinneka Tunggal Ika, itu hari apa? Nah, satu begitu bahwa itu dari TIK mungkin tinggal alas ada media aja seperti itu. Ya Pak. Di bahasa Inggris bagaimana? Dengan tematika dengan bahasa Indonesia. Wah juga nanti bisa bahasa Indonesia. Begitu Ibu Bapak, mungkin ini gambarannya gitu kan? Bisa. Kalau menurut saya mungkin Pak Bu, itu kan setiap kita memang kan bukan seperti gambarnya tidak seperti belajar SD yang sudah jelas itu bisa masuk itu. Jadi untuk belajar SD di Indonesia, kemudian IPA, IPS, matematika, SKN itu sama dengan tematiknya. Nah, kayak tadi. Nah, tapi kalau untuk belajar SMP itu kan karena sudah ke novel ya, untuk praktiknya. Sebenarnya kan sama juga masih gabungan lah, seperti CS itu kan ada sejarah, geografi, ekonomi, kemudian ada sosiologi. Tapi misalnya kalau kita mengambil salah satu tema itu, belum tentu itu kan semuanya ada. Nah cuma kalau dihubung-hubungkan itu bisa. Nah maksudnya begini, tema itu kita buat dalam bentuk pesan, gitu ya. Pesan rata-ratanya mungkin rata-rata pelajaran kita dari yang kita ulang. Tapi mungkin pesan yang akan disampaikan untuk bulan itu adalah masalah toleransi. Jadi bukan berarti materi itu kita cari materinya
Ya kayak kalau kita itu beragama itu maksudnya toleransi gitu kan itu ada ya. Tapi pesan-pesan dari Bapak Guru misalnya tentang walaupun misalnya masalah tentang apa ya, misalnya fisika sudah membahas tentang masalah gerak lurus beraturan bukan ya gitu. Nah, tapi mungkin pesan yang akan disampaikan itu nantinya itu adalah maksudnya dalam itu gitu kan. Jadi mungkin penyampaiannya ke Ibu Pak Guru mungkin pesannya adalah tema yang akan diusung itu adalah masalah toleransi. Kemudian Ibu Pak Guru menyampaikan materi, tapi nanti penekanan ke anak-anak itu adalah ada cerita atau apa gitu ya, maksudnya itu adalah menyangkut kebagian itu bagian toleransi fisik gitu. Ibu Pak Guru bingung gitu kan itu kalau mencari materi pelajaran yang akan disampaikan itu yang berkaitan dengan toleransi fisik gitu kan maksud saya. Tapi mungkin kita mengarahnya ke Ibu Pak Guru itu adalah nanti bahwa apa sih ada apa ya pokoknya ada cerita, ada penekanan atau ada ulasan lah yang mengarahnya adalah pada toleransi. Itu akan lebih mudah kalau menurut saya. Jadi kita tetap bisa mengenal pelajaran, tapi kita juga bisa bercerita, bisa eksplor pelajaran kita yang pesannya adalah pada itu sama. Ya, mohon ya Bu, terima kasih Bu Hatunun. Memang tadinya juga saya mau memberikan apa namanya lemparan ini kepada ibu bapak sekalian. Ada hubungannya juga dengan yayasan nanti ya.